Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan rahmat kepada kita. Darinya kita datang, kepadanya kita kembali, kepadanya pula kita berserah diri, dan kepadanya pula kita mengabdi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan kudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh, mukminin mukminat yang taat hingga yaumul kiamat. Khatib berwasiat untuk diri dan hadirin semua, mari tingkatkan iman dan takwa kita, tingkatkan ibadah dan amal kita, tingkatkan ilmu dan akhlak kita. Dengan iman dan takwa derajat manusia akan semakin tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa juga adalah pakaian sekaligus bekal yang paling baik. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidin wal aida. Adzan maghrib kemarin benar-benar telah menyadarkan kita bahwa Ramadan telah pergi berpamitan. Ramadan telah pergi dengan sejuta kenangan yang indah. Ramadan telah pergi dengan mensucikan, setelah mensucikan semua dosa-dosa kita. Dia pergi bersama segala keindahan di dalamnya. Ramadan telah pergi, yang telah pergi bulan Ramadan yang di dalamnya para pendosa diampunkan, dosa-dosa dimaafkan, doa-doa dikabulkan. Telah pergi bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hari ini di sini
bersama seluruh kaum muslimin yang lainnya di tempat lain, di lapangan, di jalan raya, di musola, di masjid, bahkan di kapal-kapal. Mereka bareng bersama kita mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berkumpul di lapangan untuk menunaikan kewajiban, menunaikan sunnah muakkadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjalankan Idul Fitri. Id artinya kembali. Fitri mempunyai banyak makna. Dalam khutbah kali ini akan disampaikan dua makna al-fitr. Fitri bermakna buka atau belah. Idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Fitri dalam hal ini bermakna makan pagi atau makan siang. Idul Fitri bermakna kembali makan pagi, kembali makan siang, kembali berbuka. Karena asal manusia itu makan di siang hari, kemudian ditahan oleh saum. Ditahan oleh saum, setelah selesai acara ibadah saum, maka kembali kepada makan pagi sebagaimana manusia adanya seperti itu. Jika makna Idul Fitri secara bahasa ini hanya sekedar kembali kepada makan pagi, sepertinya tidak ada sesuatu makna di situ. Sepertinya kurang nendang rasanya. Ada makna fitri yang lebih agung. Yang kedua, fitri bernama penciptaan. Fitri bermakna asal kejadian manusia. Dalam sholat kita, bagi yang membaca doa iftitah, wajjahtu, ada kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Fatara dalam doa itu bermakna menciptakan. Menciptakan manusia dari awal. Itu fatara. Fa'akim wajhaka, hadapkanlah wajahmu kepada Rabb sekalian dalam lidini hanifah, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallah, tetaplah penciptaan, tetaplah fitrah Allah, penciptaan manusia. Fitri dalam hal ini bermakna penciptaan, bermakna asal kejadian. Pertanyaannya adalah apa asal kejadian manusia itu? Asal kejadian manusia itu adalah bersih, suci, tanpa dosa, tanpa dendam, tanpa pertengkaran, tanpa keributan. Asal kejadian manusia itu tenang, pasrah kepada Allah. Asal manusia itu adalah berfokus kepada Allah, beribadah, mengesahkan Allah. Itulah asal manusia. Mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, tenang, tanpa dendam, tanpa dengki, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebahagiaan. Itulah asal mula manusia. Sebagaimana di dalam alam rahim, selama 9 bulan kita tidak mengalami haru biru. Di situ didekap dalam kasih sayang, maka disitulah kita merasa tentram, tenang, baik, dan selalu bahagia. Ketika bayi lahir, dalam 2 tahun masih dalam keadaan posisi tenang, tentram, membahagiakan, baik, tanpa dosa. Perlahan-lahan umur manusia bertambah. Mulailah di situ ada pertentangan dari yang lain. Mulailah dengki, iri kepada adik atau kakaknya. Mulailah ada bentakan dari teman. Mulailah barangnya, mainannya diambil orang, dipinjam dan seterusnya. Mulailah di situ manusia selembar demi selembar, setitik demi setitik, di dalam hatinya terdapat noda. Makin hari noda itu makin meluas di dalam hati kita. Asalnya fitrah, bersih, tetapi setelah dilemparkan ke alam dunia ini, manusia tak satu pun yang tidak berdosa. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah
Shallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam pasti akan melakukan kesalahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa, ke dalam kesalahan? Saudaraku yang dirahmati Allah, selain kelebihan-kelebihan yang banyak diberikan Allah kepada manusia, di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan beberapa kelemahan. Dan yang paling serius kelemahan manusia adalah ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar menyukai yang segera, yang cepat, yang di sini, yang saat ini. Itulah dunia. Manusia sejak kecil sudah dididik oleh kedua orang tuanya dan lingkungannya mencintai dunia. Dengan cara apa? Kalau ada gelas jatuh, kita bentak anak itu. Berkesanlah dalam otak manusia, dalam otak anak itu, gelas berharga. Kalau ada mainan rusak, dimarahin sama ibunya atau sama bapaknya, dan seterusnya. Mungkin kita pernah mengalami itu. Mulai dari situlah dalam terbenak, terekam dalam otak anak, oh ini berharga. Piring jatuh, dimarahin lagi, atau segala macam yang berurusan dengan benda. Mobil tergores, kita marahi anak itu. Dari situ berkesan mendalam, dunia itu berharga, dunia itu berharga. Dari situlah tumbuh rasa cinta kepada dunia itu. Maka di dalam Al-Quran, tuhibbunal ajilah. Kelemahan serius manusia itu tuhibbunal ajilah, menyukai yang segera, menyukai yang instan, menyukai yang saat ini. Mau hari ini 1 juta atau tahun depan 2 juta, pasti pilih hari ini 1 juta. Tidak mau nunda harus sampai tahun depan. Bayangkan saudara-saudara, marilah kita merenungkan, semua dosa, semua kesalahan dialami oleh siapapun di dunia ini bersumber dari ajilah, ingin segera. Jika ada jalan lurus ke sana lalu bengkok ke sana, pasti manusia tidak mau jalan ke situ, pasti akan mengambil jalan diagonal ke situ, ingin segera. Bagaimana lalu lintas masih kuning, masih terus, udah mau merah masuk, masih jalan terus. Itu semuanya berpangkal dari ajilah. Kemudian semua korupsi lahir dari ajilah, ingin cepat kaya. Suap menyuap karena ajilah, ingin cepat naik pangkat. Semua persoalan suap menyuap, sogok menyogok, naik pangkat, persoalan korupsi dan seterusnya, semua berpangkal dari satu hal, ajilah, instan, ingin segera. Termasuk kredit di leasing. Lebih baik membayar 20 juta tapi motornya ada sekarang, daripada harus mengumpulkan uang 2 tahun lagi baru dapat motor harganya 15 juta. Orang pilih 20 juta meskipun harus ke leasing. Itulah ajilah. Kelemahan yang paling serius. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nabi kita Adam alaihissalam diberi kebebasan di surga. Semua boleh dimakan. Yang dilarang cuma satu, tapi satu pun tidak bisa menahannya. Dia melanggar. Sekali lagi, tuhibbunal ajilah. Itu pesannya. Perjamaahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua, kalau manusia punya kelemahan dan mudah jatuh ke dalam dosa, pertanyaannya mungkin begini, emang kalau berdosa bagaimana? Emang apa kalau berdosa? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Jangan main-main dengan pertanyaan seperti itu. Jangan menganggap enteng dengan mengatakan, emang kalau berdosa gimana? Emang kalau nyuap bagaimana? Emang kalau nyogok bagaimana? Jangan enteng, jangan menganggap enteng dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bagi orang yang mempunyai visi dunia bahagia, akhirat sorga, pertanyaan itu mesti tidak ada. Kenapa? Karena sumber penderitaan adalah dosa. Sumber malapetaka adalah dosa.
Marilah kita lihat kata-kata dosa dalam Al-Quran. Ada 4 minimal. Saya hanya menyebut 4 aja. Dosa disebut sayyi'un, artinya buruk. Kenapa disebut sayyi'un, disebut buruk? Karena orang yang melihat dosa pasti tidak nyaman. Gak mungkin Bapak senang melihat orang dirampok, pasti hati berontak. Tidak mungkin Bapak senang melihat orang dianiaya, didolimi, pasti Bapak berontak. Kita tidak nyaman melihat keburukan di hadapan kita, buruk di mata kita. Dan juga dosa itu buruk bagi kita yang melakukannya. Hati kita degdug, deg-degan, bergoncang. Kata Rasulullah, wal ismu mahaka fi sadrika. Dosa itu apa-apa yang membuat hati berdebar-debar. Di hadis yang lain bahwa dosa itu adalah yang berdebar-debar, yataraddada fi qalb, yang menggoncangkan hati. Maka dosa disebut sayyi'un, buruk bagi yang melakukannya, perasaan yang melakukannya, dan buruk apabila kita melihat orang lain yang melakukannya. Lebih dahsyat lagi yang kedua adalah fahishun, zamannya fahsya. Ini lebih dahsyat lagi, artinya kotor, jorok, sampah. Fahishun ini lebih kejam lagi, lebih dahsyat lagi. Membuat pelaku dosa terlihat kotor, terlihat jorok, terlihat seperti sampah, menjijikan. Seperti di dalam sebuah ayat Al-Quran itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan mendekati zina, zina itu kotor, zina itu jorok, zina itu sampah. Itu fahishun. Baik yang melihatnya atau perasaan dia sendiri sama, perasaan kotor. Perasaan kotor, perasaan buruk, sama-sama tidak nyaman. Apa Bapak bisa merasakan bagaimana kendaraan yang di dalamnya kotor, di luarnya kotor? Pasti tidak akan bisa merasakan kenikmatan kendaraan Bapak-Bapak. Ketiga, dosa menyengsarakan. Dalam Al-Quran disebut dengan dzanbun. Apa dzanbun? Dzanbun bermakna buntut. Apa yang dimaksud? Dosa itu punya buntut, punya akibat buruk. Semua dosa di kemudian hari punya akibat buruk. Itulah disebut dengan buntut, itulah yang disebut dengan dzanbun. Jika hari ini kita membiasakan berbohong, maka buntutnya orang tidak akan percaya. Itu buntut. Jika hari ini kita boros, maka kehidupan kita akan punya kesulitan masalah ekonomi. Jika hari ini kita malas, kebiasaan kita malas, maka kehidupan kita akan semakin sulit. Semua keburukan yang ditunaikan hari ini akan dipanen kemudian hari dengan keburukan yang lebih dahsyat. Dosa membawa malapetaka di kemudian hari, atau namanya akibah. Oleh karena itu Rasulullah memuji orang yang berakal adalah orang yang memperhitungkan akibat di masa datang. Al-aqil, kata Rasulullah, orang yang berakal itu adalah orang yang mengetahui akibat-akibat di masa yang akan datang. Orang yang mengerti akibat di masa yang akan datang, orang yang memikirkan visi di masa yang akan datang, disebut dengan visioner. Bila semua dosa menghancurkan di masa depan, maka semua kebaikan akan membangun kebaikan di masa yang akan datang. Semua kebaikan adalah tindakan visioner. Belajar membaca, tindakan visioner. Sedekah, tindakan visioner. Taklim, tindakan visioner. Kedermawanan, tindakan visioner. Membiasakan senyum ramah, tindakan visioner. Jujur, tindakan visioner. Kesimpulannya, semua kebaikan mempunyai akibat baik di masa yang akan datang. Orang yang menjalankan, mengumpulkan kebaikan sekecil apapun, sebenarnya sedang membangun istananya di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu Rasulullah memuji orang yang visioner. Al-kayyis, kata Rasulullah, orang cerdas itu, orang bijak itu, mandana nafsahu, orang yang menahan dirinya saat ini, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah masa yang akan datang.
Orang yang menghancurkan masa yang akan datang untuk kesenangan hari ini, orang Jawa Timur atau orang Jawa Tengah menyebutnya pekok, orang Betawi menyebutnya blow on, dan seterusnya. Setiap daerah mempunyai bahasa-bahasa tersendiri. Para jamaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, terakhir tentang dosa, Al-Quran menyebutnya dengan kalimat wizrun. Wizrun artinya beban. Satu akar kata dengan kata menteri. Menteri itu dalam bahasa Arabnya wazir, wazirun. Kenapa menteri dengan dosa akar katanya sama? Karena sama-sama memikul beban. Menteri itu orang yang mendapatkan beban tanggung jawab berat. Orang berdosa juga sama, memikul tanggung jawab dosa, memikul beban dosa. Dosa itu menghimpit. Maka di dalam surat Al-Insyirah ada kalimat wa wada'na anka wizrak, dan kami telah melapangkan bagimu beban dosamu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi semua dosa, baik disebut sayyi'un, disebut dzanbun, disebut wizrun, disebut fahishun, semuanya akan memberatkan, menyengsarakan, menghancurkan diri saat ini dan masa yang akan datang. Saudaraku dari mata Allah, Allah sayang. Allah tidak ingin melihat kita penuh dengan beban, syarat dengan beban dosa. Allah tidak ingin melihat kita kemana-mana sumpek rupek, sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari Islam, dari peringatanku, dari Al-Quran, siapa yang berpaling dari agama, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka Allah pasti akan memberikan baginya kehidupan yang sangat sumpek, yang sangat sempit. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa man yusyrik billah, dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Wa man yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, seolah-olah terjatuh dari langit, terjatuh dari langit. Fata'tafuhu thair, lalu disambar oleh burung, au tahwi bihir rih fi makanin sahik, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Ini gambaran apa? Ini gambaran tidak ada harga. Tidak ada harga sama sekali bagi para pendosa. Digambarkan seperti sesuatu yang jatuh dari langit, dihalau angin, disambar oleh burung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama, menurunkan Al-Quran, menurunkan para rasul kepada umat ini. Untuk apa Al-Quran, agama, rasul itu untuk apa? Untuk membahagiakan manusia. Kehadiran rasul untuk mensucikan. Karena manusia itu tanpa kehadiran agama, tanpa kehadiran Quran, tanpa kehadiran Rasulullah, sudah pasti dijamin kotor, dan kalau kotor pasti sengsara. Allah tidak ingin keadaan manusia seperti itu. Saya sering ingin mengajak bapak-bapak membayangkan sejenak. Orang berdosa itu seperti kerbau di sawah. Semua tubuhnya penuh dengan lumpur. Di atas punggungnya ada beban bajak sawah. Di belakang sang petani mencambuk punggungnya. Keadaan orang berdosa seperti itu. Allah tidak ingin kita berangkat dari Allah dalam keadaan bersih, lalu pulang dalam keadaan kotor. Berangkat dalam keadaan menyenangkan, pulang dalam keadaan menyengsarakan. Berangkat dalam keadaan penuh kebaikan, pulang dalam keadaan penuh dengan dosa. Allah tidak ingin itu. Maka Allah turunkan Nabi, turunkan Al-Quran, turunkan agama untuk mensucikan. Wa yuzakkihim, untuk mensucikan mereka. Karena itu semua ajaran agama, mulai dari sholat, zakat, saum, haji, syahadat, semuanya mempunyai fungsi mensucikan. Syahadat mensucikan pikiran dan keyakinan. Hanya Allah yang disembah, tidak ada Tuhan yang lain. Sholat mensucikan semua anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saum mensucikan ruhani, zakat mensucikan harta, haji mensucikan seluruh perjalanan hidup kita.
Semua kebaikan-kebaikan, semua agama mempunyai fungsi mensucikan. Lalu apa setelah manusia mengalami proses yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Apa yang dialami oleh manusia setelah manusia melakukan peribadatan? Manusia akan kembali kepada suci, kembali kepada bahagia, kembali kepada kebaikan-kebaikan, kembali kepada kenyamanan. Kesimpulannya, Idul Fitri bermakna kembali kepada asal kejadian, yaitu bersih. Asal manusia adalah paradiso. Paradiso itu alam surga, tenang, tentram, bersih, suci, baik. Karena punya kelemahan, yaitu tuhibbunal ajilah, manusia jatuh kepada inferno, kondisi seperti kerbau yang penuh dengan lumpur dosa, yang penuh dengan ketidaknyamanan, isinya hanya kesengsaraan dan kurupekan. Dengan kasih sayangnya Allah menurunkan para nabi, menurunkan agama untuk mengembalikan posisi kotor menjadi suci dan bahagia. Diturunkanlah para nabi mengajarkan semua ibadah kepada kita. Terimalah semua ibadah dari Allah lewat para rasul itu dengan sukacita. Itu adalah hadiah yang paling indah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kita kepada proses kesucian. Proses pensucian diri itu baik di luar Ramadan atau di dalam Ramadan disebut dengan paradiso, disebut dengan purgatorio. Paradiso jatuh kepada inferno, lalu kita celup dengan kawah candro di muko, itulah purgatorio. Setelah mengalami pencucian, setelah mengalami prosesi peribadatan, meskipun merasakan agak sakit-sakit dan ngantuk segala macam, kita paksakan, kita lawan segala kemalasan itu, insya Allah manusia akan kembali kepada alam yang semula, yaitu paradiso lagi, alam ketentraman, alam ketenangan. Itulah Al-Fitri, kembali kepada asal kejadian manusia, yaitu kebahagiaan. Hanya dengan kebaikan manusia akan berbahagia. Berbahagialah supaya Anda bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Terakhir, saya ingin mengucapkan quotes dari Imam Hasan Al-Basri kepada para so'imin was-so'imat, khusus dari Imam Hasan Al-Basri. Man kana ya'budu Ramadana fa inna Ramadana qad mada. Siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan sudah lewat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha yuhyi wa la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Allah selalu hidup, tidak akan pernah mati. Alaysa rabbu Ramadan huwa rabbus Syawal, wa rabbus Syawal huwa rabbuz Dzulqa'dah, wa rabbuz Dzulqa'dah huwa rabbuz Dzulhijjah. Bukankah Tuhan yang disembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang disembah di bulan Syawal, Tuhan yang disembah di bulan Syawal juga Tuhan yang disembah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian insan-insan Rabbani yang takwa, jangan sekedar menjadi penggembira bulan Ramadan. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabb, ya Salam, wahai yang maha memelihara, wahai yang maha memberi keselamatan, ingin kami ucapkan syukur atas iman yang Kau berikan. Ingin kami ucapkan syukur atas Islam yang Kau ajarkan. Ingin kami ucapkan syukur atas Al-Quran yang Kau wahyukan. Ingin kami ucapkan syukur atas ukhuwah yang Kau hembuskan. Ya Jabbar, ya Sami, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha mendengar,
Kami takwa padang mahsyar saat Engkau memberikan buku amalan kami ya Allah, saat Engkau memberikan buku kemaksiatan kami ya Allah, dan Engkau minta kami untuk membacanya. Sungguh kami tidak kuat membayangkan masa itu ya Allah. Sungguh kami tidak bisa membayangkan betapa hina diri ini ya Allah. Sungguh kami tak terbayang bagaimana kami bisa membaca daftar dosa-dosa yang kami perbuat selama di dunia ini ya Allah. Padahal Engkau ya Rahman telah menurunkan insan terbaik-Mu untuk mengajarkan kepada kami. Engkau ya Rahim telah memberikan Al-Quran sebagai pedoman hidup ya Allah. Tapi kami ya Allah hanya hamba-Mu yang lalai, hamba-Mu yang lemah, yang mengharap surga-Mu. Ya awal ya akhir, wahai yang maha tiada awal dan tiada akhir, ampuni mata ini ya Allah. Sedikit sekali mata ini memandang ayat-ayat-Mu, sedikit sekali mata ini membaca ilmu-ilmu-Mu, sedikit sekali waktu yang digunakan mata ini untuk terus terjaga dalam mendirikan qiyamul lail, sedikit sekali air mata taubat yang menetes dari mata ini ya Allah. Ya Hamid ya Qayyum, wahai yang maha terpuji, wahai yang maha berdiri sendiri, ampuni lisan ini ya Allah, karena terlalu banyak kata-kata sia-sia yang terucapkan, terlalu banyak dusta yang dilontarkan, tidak banyak kalimat-Mu terucap dari lisan, terlalu banyak ghibah yang meluncur tanpa alasan, terlalu banyak kata-kata hina yang keluar tanpa perasaan. Ya Aziz ya Ghaffar, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha mengampuni, kami tak mampu kamu tidak mampu menegakkan kepala di hadapan-Mu ya Allah. Kami tidak mengetahui apakah amal-amal kami selama ini hanya untuk-Mu ya Allah, apakah ibadah kami ini selama ini karena kecintaan-Ku padamu. Kami tidak mengetahui apakah akhlak baik kami karena kepahaman pada agama-Mu ya Allah. Kami takut ya Allah kalau keikhlasan tidak menyertai amal kami, kalau kesombongan mengikat ibadah kami, kalau ketinggian hati mengisi akhlak baik kami. Ya Allah, tolonglah kami dalam menjalankan agama-Mu. Perbaikilah urusan dunia kami ya Allah, yang merupakan tempat kami mencari kehidupan. Perbaikilah urusan akhirat kami, yang merupakan tempat kami kembali. Jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan segala kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian kami sebagai ketenangan bagi kami dari segala kejahatan. Ya Allah yang maha agung, maha menatap, yang maha mendengar, yang maha memperhatikan. Engkau maha tahu apa yang kami niatkan dan apa yang kami lakukan. Tidak ada satupun lirikan mata yang luput dari pengetahuan-Mu ya Allah. Tidak ada satu kata pun terucap yang tidak terdengar oleh-Mu ya Allah. Wahai yang maha mendengar, ya Hakim, ya Wasi, wahai yang maha mulia, wahai yang maha luas karunia-Nya, terimalah tilawah kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah sujud kami, terimalah ruku kami ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Allah, terimalah amal-amal kami ya Allah, walau tidak seberapa jika dibanding hilaf kami ya Allah, jika dibanding dengan kesalahan kami ya Allah. Walau kami tetap tidak menegakkan kepala, walau kami tetap tidak bisa menegakkan kepala jika Engkau meminta kami membaca buku amal kehidupan kami di yaumul mizan kelak ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menjadi penghuni surga-Mu kelak ya Allah, bersama insan-insan bertakwa, bersama orang-orang yang kami kasihi dan sayangi, bersama Nabi dan Rasul-Mu ya Allah, mengisi hari-hari penuh takwa kepadamu. Kami tidak bisa menyombongkan amal kami ya Allah, yang kami harap hanya ridha-Mu ya Allah. Duhai Ramadan, hari-hari bersamamu kini telah berlalu, matahari terbenam menandakan perginya Engkau wahai Ramadan, meninggalkan sejuta kenangan dan penyesalan. Kami menyesal karena sedikit sekali lembaran Al-Quran yang terbaca. Kami menyesal karena amalan-amalan bersama kami ini dengan sia-sia. Amalan-amalan bersamamu kami isi dengan sia-sia. Kami menyesal karena siang hari bersamamu, tapi kami isi dengan urusan dunia.
Kami menyesal karena sedikit sekali amal dan ibadah yang bisa kami torehkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu am wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon jamaah kertasnya jangan ditinggal.